Halo Sobat Mirai Aset, welcome back to Superstock. Dan di episode Superstock kali ini kita akan membahas salah satu primadona komoditas di Indonesia, yaitu CPO alias Crude Palm Oil. Dan langsung saja kita tanya ke Juan Harahap dari tim research Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Juan. Halo Mbak Lia. Seperti yang kita tahu, sekarang dunia sedang mengalami inflasi dan ternyata kebutuhan bahan pokok ini banyak yang berasal bahan bakunya dari kelapa sawit. Ini bagaimana nih produksi kelapa sawit di Indonesia dan juga Malaysia? Ya, jadi buat sahabat Mirai Aset juga ya, ini sebelum kita masuk ke materinya, Indonesia dan Malaysia itu merupakan kedua supplier terbesar di global ya, di mana memang Indonesia yang pertama, lalu Malaysia yang kedua. Jadi memang kalau kita harus menganalisa buat saham sawit, ini patut diperhatikan banget nih buat dari Malaysia dan juga Indonesia. Ya, dan dari Malaysia itu memang kalau kita lihat adanya efek pandemi COVID-19 menyebabkan ada kekurangan pekerja yang ada di sana ya. Karena kalau kita tahu 80% dari pekerja mereka merupakan dari Bangladesh dan juga Indonesia. Makanya kita mengekspektasikan dengan adanya easing terkait dengan supply crunch dari labor tersebut, kita mengekspektasikan buat sawit Malaysia hanya akan bertumbuh sebesar 5% nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi berdasarkan tabel ini kita bisa melihat ya bahwa sebenarnya pada tahun 2021 Malaysia mencatatkan produksi yang paling rendah ya, di mana memang dari labor crunch ini yang menyebabkan dari penurunan produksi tersebut. Kita mengekspektasikan di 2022 ada peningkatan dibandingkan dengan 2021, namun masih berada di bawah level pre-pandemic COVID ya, di level 2019. Oke, kalau dari chart ini sebenarnya apa sih bedanya FBB process dengan CPO production? Iya, jadi untuk FFB proses itu adalah bahan baku untuk membuat CPO ya, di mana fresh fruit buns atau tandan buah segar merupakan buah yang nanti akan diolah untuk menjadi minyak sawit atau crude palm oil. Dan untuk di Indonesia sendiri, bagaimana tren production CPO ini? Ya, kita bisa melihat ya bahwa Indonesia mengalami penurunan atau tercatat flat ya sebesar 0,6% pada 2021. Ini lebih kepada musim kemarau yang kemarin di 2019, lalu juga adanya pemupukan yang tidak memadai dikarenakan memang harga CPO pada waktu 2019 itu mengalami level yang cukup rendah. Dan yang terakhir adalah program replanting yang belum maksimal. Nah, kita melihat di tahun ini akan ada peningkatan yang cukup moderat ya, di 5%, dikarenakan sebenarnya memang dari supply ini akan meningkat, namun akibat dari replanting yang tidak optimal, ini kita lihat di 3-5 tahun ke depan akan sama ya, berada di level single digit growth untuk pertumbuhannya. Jadi berdasarkan grafik ini kita bisa melihat ya, bahwa sebenarnya dari Indonesia, realisasi untuk replanting ini masih cukup rendah ya. Kita bisa lihat untuk dari garis yang orange ini, bahwa realisasi versus target masih berada di level cakupan yang rendah. Di 2021 sendiri, dari segi realisasi dibandingkan dengan target masih tercatat menurun cukup jauh. Jadi kita mengekspektasikan hal ini yang akan nanti menekan untuk produktivitas CPO Indonesia ke depannya. Dengan adanya disrupsi dari global supply chain yang mengakibatkan kelangkaan minyak goreng sehingga harga minyak goreng ini naik pesat, bagaimana update pemerintah dalam meregulasi industri CPO ini? Ya, jadi untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan larangan ekspor ya. Ini kita bisa lihat pada tanggal 28 April sampai 23 Mei di 2022. Namun karena adanya larangan ekspor ini terjadi oversupply di dalam domestik ya, karena memang sebenarnya konsumsi Indonesia tidak mampu menyerap keseluruhan dari produksi yang tercipta di dalam negeri. Oleh karena itu pemerintah juga sudah mengantisipasi ya dengan memberlakukan berbagai peraturan untuk bisa mengencourage aktivitas ekspor dalam negeri untuk bisa mengurangi persediaan yang terjadi dalam domestik. Beberapa peraturan yang sudah diterbitkan pemerintah yaitu dari sisi flush out ya, di mana dari para pemain itu bisa langsung pass through dari peraturan DMO dan juga DPO sehingga bisa langsung melakukan aktivitas ekspor. Lalu yang kedua, pemerintah baru saja juga menghapuskan ya terkait dengan adanya levy ekspor, sehingga hal ini memudahkan untuk dari para pemain untuk mengurangi beban melakukan aktivitas ekspor untuk CPO. Nah, terkait dengan adanya penghapusan biaya ekspor, ini hanya akan berlaku sampai dengan akhir Agustus ya.
Efektif untuk dari September 2022, pemberlakuan untuk levy ekspor ini akan meningkat ya, di mana batas atas yaitu 1.500 US dollar per ton akan meningkat menjadi 240 dari yang sebelumnya itu di 200 dolar per ton. Oke, jadi dengan kondisi yang saat ini, seberapa urgensi Indonesia untuk segera melakukan ekspor CPO? Jadi GAPI menyatakan ya bahwa sebenarnya untuk dari persediaan CPO Indonesia pada bulan Mei itu tercatat meningkat menjadi 7,2 juta ton, di mana hal itu terbesar selama 6 tahun terakhir. Selain itu, kita juga melihat bahwa produktivitas pada CPO di Indonesia pada bulan Mei tercatat menurun sebesar 20%. Nah, ini disebabkan karena penuhnya storage tank yang ada di CPO menyebabkan TBS nggak bisa masuk lagi, sehingga untuk jumlah yang diolah akan semakin menurun. Nah, kita melihat urgensinya ini sebenarnya sangat penting ya, karena yang seperti kita tahu, pada bulan Agustus dan September itu merupakan musim panen tertinggi ya untuk produktivitas, sehingga pemerintah memang harus segera mengurangi dari segi persediaan agar produktivitas bisa masuk ke dalam persediaan Indonesia. Dari grafik ini kita bisa melihat kalau tren inventory CPO sepanjang 2022 ini terus naik nih. Bagaimana dengan nanti musim panen yang akan segera masuk nih antara Agustus hingga September? Iya, jadi bisa kita lihat ya pada grafik di atas. Jadi pada grafik ini kita bisa lihat ya bahwa pada bulan Mei untuk dari persediaan tercatat di level yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Nah, kita lihat urgensi buat ekspor harus segera dilakukan dikarenakan memang harga tandan buah segar, harga CPO sekarang berada di level yang sangat rendah. Bila mana pada saat nanti musim panen untuk dari ekspor CPO masih belum meningkat secara pesat, maka yang kita takutkan kita bakal melihat level-level yang baru lagi nih untuk dari persediaan CPO di Indonesia. Oke, dari diskusi tadi kita mendapat gambaran terkait supply yang inventorinya nih cukup banyak ya. Bagaimana dengan demand-nya nih? Iya, jadi untuk demand CPO kita bisa melihat dua negara ya. Kalau tadi itu Indonesia dan Malaysia, kita bisa lihat dari China dan juga India buat dari demand CPO. Oke, kita mulai dari China dulu nih. Untuk China, kita masih melihat akan ada volatilitas ke depannya ya. Karena sebenarnya kebijakan dari social restriction terkait dengan COVID-19 ini masih berpengaruh besar terkait dengan aktivitas dan juga konsumsi yang ada di China. Nah, jadi kita harus melihat lagi nih terkait dengan ke depannya angka COVID-19 yang akan berada di China. Dan selanjutnya, bagaimana dengan demand dari India? Jadi dari India kita melihatnya cukup menarik ya, karena sebenarnya adanya heat wave di beberapa bulan lalu berpotensi merusak musim panen mereka di tahun ini. Sehingga kita melihat akan ada potensi peningkatan aktivitas ekspor mereka untuk CPO ke depannya. Nah, jadi patut diketahui bahwa India itu memakai setengah dari tanaman mereka untuk dikonsumsi secara pribadi. Jadi akan adanya potensi disruption dari supply mereka akan sangat berpengaruh untuk konsumsi dan juga aktivitas ekspor ke depan. Dari berbagai emiten yang terdaftar di BEI, bagaimana nih dengan stock pick pilihan tim research Mirai Asset? Iya, jadi di Mirai Asset sendiri kita ada dua emiten ya buat di sektor sawit ini, yaitu LSIP dan juga AALI. Oke. Untuk top picks-nya kita memilih LSIP sebagai pilihan utama kami karena yang pertama dari segi OIR yang lebih tinggi. Nah, di mana OIR itu merupakan indikator seberapa subur untuk dari tanaman sawit. Lalu yang kedua, dampak yang cukup netral terkait dengan peraturan pemerintah yang sekarang. Dan yang terakhir, raca yang kuat tercermin dari posisi mereka yang net cash untuk balance sheet-nya. Dengan dua pilihan stock pick tadi mengakhiri ulasan terkait perkembangan industri kelapa sawit. Semoga informasi tadi dapat membantu sahabat Mirai Asset untuk mereview strategi investasi ke depannya. Sampai jumpa di Super Stock selanjutnya dan pastinya happy cuan!